sedulur, piye kabare? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, senang sekali saya Winda Melantika dapat menjumpai sedulur semuanya dalam virtual event Strategi Pelaku Ekonomi Kreatif di masa pandemi COVID-19. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai dunia fashion. Seperti apakah sih eksistensi batik dalam fashion di masa pandemi COVID-19? Nah, kita akan ulik lebih dalam setelah video yang berikut ini. Kepada para peserta, dengan kami sangat memberikan apresiasi, memberikan dukungan sepenuhnya. Mari bersama-sama apa yang bisa kita sumbangsihkan untuk daerah kita maupun juga usaha-usaha kita agar pandemi COVID ini juga segera berakhir. Kemudian pelaku ekonomi juga bisa berjalan. Bapak Ibu peserta event virtual ekonomi kreatif ini bisa melaksanakan dengan baik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, pesan-pesan saya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka virtual event and strategi pelaku ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19 saya nyatakan dibuka dan dapat dimulai. Demikian, terima kasih. Semoga sedikit bermanfaat, sedikit memotivasi kepada seluruh peserta, dan sekaligus jangan bosan-bosannya kepada seluruh dinas instansi terkait. Mana yang bisa kita lakukan untuk bisa mensupport para pelaku ekonomi agar bisa tetap berjalan dan sekaligus juga memberikan sesuatu kepada masyarakat banyak maupun juga Kabupaten Pati yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Bapak Bupati Pati dan Bapak Wakil Bupati Pati periode tahun 2017 sampai dengan 2022 adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Bapak Bupati juga telah membentuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dan diberi tugas untuk melakukan pembinaan di bidang pariwisata. Salah satu upaya strategis untuk menyejahterakan masyarakat adalah dengan membangun perekonomian daerah, dan ini juga menjadi unggulan Bapak Bupati, yaitu membangun dan meningkatkan peran serta UMKM. Salah satu unsur dari pembangunan ekonomi daerah adalah membangun ekonomi kreatif, dan ekonomi kreatif ini sektornya cukup banyak. Sektor desain, sektor seni pertunjukan, seni rupa, interior, kemudian juga pembuatan televisi dan video, kuliner, seni kriya, dan juga pembuatan video game. Oleh karena itu, para pelaku UMKM dan juga ekonomi kreatif di Kabupaten Pati harus juga didorong, dibina, dan dimotivasi agar para pelaku ekonomi kreatif ini di Kabupaten Pati juga maju sehingga bisa ambil peran serta dalam pembangunan ekonomi kreatif dan juga di dalam membangun ekonomi daerah. Oleh karena itu, program-program kegiatan pelatihan bagi para pelaku ekonomi daerah, ekonomi kreatif, dan juga para generasi muda ini terus juga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, sehingga diharapkan dengan pelatihan ini ada transfer teknologi, transfer ilmu pengetahuan, sehingga mereka para pelaku ekonomi kreatif juga semakin baik kemampuan teknisnya dan juga kemampuan manajemennya. Pada saat ini kita berhadapan atau hidup di dalam masa pandemi. Oleh karena itu kita tidak boleh surut di dalam membina para pelaku ekonomi kreatif ini. Oleh karena itu, walaupun masa pandemi, Bapak Bupati juga telah menerbitkan Peraturan Bupati nomor 49 tahun 2020 yang telah dirubah juga nomor 66 tahun 2020, yaitu
pedoman menuju tatanan normal baru di masa pandemi ini di Kabupaten Pati. Sehingga kegiatan-kegiatan pelatihan, pembinaan juga tetap terus dilaksanakan dengan baik. Sehingga para pelaku ekonomi kreatif juga terus dapat meningkatkan kemampuannya, manajemennya di dalam melakukan usaha ekonomi kreatif ini. Dan diharapkan dengan pelatihan, pembinaan kepada para pelaku ekonomi kreatif ini, pembangunan ekonomi daerah dapat maju, sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat diwujudkan. Nah, sedulur, di tema yang sangat menarik kali ini saya tidak sendiri, tapi di sini saya sudah kehadiran dua narasumber hebat. Di samping saya ada Pak Agus dan juga di sebelahnya lagi ada Om Agustinus. Sama-sama berawalan dari Agus ya, tapi berbeda. Mas Agus nih sebagai apa nih, pengrajin atau apa? Boleh diceritakan sedikit profilnya, Mas? Oke, nama lengkap saya Andreas Agus Wibawa. Saya sebagai pengrajin batik tulis bakaran Bu Sri Pak Sarni. Cukup panjang ya namanya ya? Oh iya. Turun-temurun dari orang tua atau seperti apa? Turun-temurun. Nama panjang biar unik. Saya juga sebagai asesor batik nasional. Satu-satunya asesor batik nasional dari Kabupaten Pati. Wah, luar biasa. Kalau Om Agus? Iya, terima kasih. Kalau saya sendiri memiliki nama lengkap Agustinus Heri Santoso. Saya sebagai pengamat model, pembina model, pengamat mode, seorang hairstylist, seorang penata rias juga, Mbak Winda, dan memiliki sanggar modeling juga. Wah, luar Iya. biasa. Ini luar biasa ya narasumber saya kali ini tentunya. Dan membahas tema kita kali ini ya, Mas Agus dan juga Om Agus mengenai fashion, terutama batik ya. Mungkin kalau dari Mas Agus sendiri sudah ada latar belakang memilih menjadi pengrajin batik. Mengapa memilih batik, Mas? Kenapa memilih batik? Karena jarang anak muda itu yang mau mengembangkan budaya atau hasil seni budaya dari daerah sekitar. Nah, itu saya jadikan peluang untuk melestarikan budaya plus untuk mencari pemasukan. Dari berawal dari muda. Kalau Iya. boleh tahu dari tahun berapa? Saya mulai dari tahun 2011. 2011 ya. Iya. Berarti saya masih SD, Mas. Kemungkinan. Kemungkinan ya. Berawal dari itu ya, anak-anak muda yang kurang meminati sebuah batik gitu. Betul, betul. Saya tertantang untuk bagaimana batik bakaran sendiri itu bisa terekspos ke ke Nusantara, ke nasional seperti Wow, itu. luar biasa. Dan saat ini perkembangannya seperti apa, Mas? Dari 2011 sampai 2020 ini peminatnya mungkin. Alhamdulillah, puji Tuhan, untuk saat ini kita sudah pemasaran kita sudah mencapai Nusantara. Wow, luar biasa. Kalau dari Om Agus sendiri nih, dari pengamat fashion ya, apalagi sekarang mungkin banyak anak muda yang tidak sedikit mereka sudah menggunakan batik sebagai fashion sehari-hari. Menurut Om Agus seperti apa? Iya, kalau menurut saya mengenakan batik itu sendiri di masa seperti sekarang ini sudah sangat berkembang sekali, Mbak Winda. Karena peminat batik sejak UNESCO menerapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia itu sungguh luar biasa. Jadi kalau saya boleh mengamati dari tahun 90-an ya, saya sudah mulai belajar mengamati untuk dunia fashion itu sendiri. Hingga sampai saat ini perkembangannya sangat luar biasa. Iya, terutama untuk mengenakan busana batik di masyarakat. Oke, kalau dari pribadi Om Agus sendiri, seberapa cintanya nih Om Agus dengan batik? Mungkin mengaplikasinya dengan cara apa? Baju Wow. atau dipadu-padakan atau seperti apa? Ya itu pastilah sebagai
sebagai putra daerah, sebagai masyarakat Indonesia yang tentunya mencintai budaya Indonesia, sangatlah kecintaan batik sebagai warisan budaya Indonesia itu bagaimana supaya batik itu sendiri bisa berkembang lebih luas lagi, dicintai oleh masyarakat. Tidak saja di kalangan-kalangan tertentu, tetapi dari kalangan anak pun hingga dewasa mau bisa mencintai motif-motif batik itu sendiri. Terutama motif-motif yang dihadirkan dari Indonesia. Oke, luar biasa. Terutama batik bakaran nih yang asli Iya, dari benar Kabupaten sekali, Pati. benar sekali. Menurut dari sudutnya Mas Agus seperti apa Mas? Mungkin untuk corak dan lain sebagainya, apakah ada perkembangan dari tahun ke tahun atau seperti apa? Oke, menilik dari batik tulis bakaran sendiri, awalnya itu warnanya itu cuma corak warna hitam, putih sama coklat. Wah, seperti yang saya kenakan mungkin Mas? Iya, itu klasik. Ya. Tapi secara perkembangan zaman akhirnya dikasih sentuhan warna-warna yang cantik juga. Oke. Tapi tidak merubah maknanya, makna dari batik, filosofi batik itu sendiri. Artinya setiap kain itu memiliki makna yang berbeda-beda ya? Iya. Seperti itu? Betul. Oke. Kalau dari sudut pandang Om Agustinus nih, mungkin di tahun 2020 ini fashionnya lebih ke apa nih Om? Apakah dress, piyama, atau seperti apa Om? Iya, kalau menurut saya untuk model itu sendiri dari tahun ke tahun memang selalu berkembang dan itu bisa saja berputar Mbak Winda. Jadi bisa saja trennya di tahun 70-an misalnya, bisa hadir lagi di tahun 20. Oh, Iya, oke. itu karena namanya fashion itu nggak bisa stuck berhenti di situ aja gitu. Apalagi sekarang para desainer itu sangat memiliki pandangan yang luas banget gitu untuk bisa mengembangkan bagaimana batik itu sendiri bisa hadir di setiap kesempatan yang berbeda. Yes. Gitu. Dan contoh yang kita lihat barusan tadi ini sangat luar biasa karena motif-motif batik itu sendiri bisa disajikan dari berbagai model yang berbeda, dari berbagai kalangan yang berbeda tentunya, dan kesempatan yang berbeda pula. Oke, kalau dari Mas Agus sendiri seperti apa Mas cara Mas Agus untuk menggait terutama para pemuda-pemudi ini agar mencintai batik? Kalau Om Agus tadi menerangkan masalah fashion ya, Aha. kalau saya lebih ke proses. Oke. Jadi Menarik gini, nih. kita mencintai batik itu harus ada, kita juga mencintai prosesnya, kita mengenal prosesnya dulu. Setelah kita mengenal prosesnya, baru kita cinta batik, bangga menggunakan batik itu sendiri. Nah, di sini harapan saya anak-anak muda itu kan sekarang kan sering itu ya mainan HP, media sosial ya, itu cari tahu bagaimana proses batik, seperti itu. Setelah mengenal proses batik, beliau kan terus oh batik ternyata prosesnya seperti ini. Jadi memakai batik itu ada kebanggaan tersendiri. Baik. Nah, seperti itu. Itu ya yang memang kurang diterapkan anak-anak zaman sekarang, pakai aja yang penting cocok gitu kan. Betul. Biasanya. Sedulur, ini tidak hanya satu tema, kita akan membahas ada berbagai macam tema yang lain. Jadi tetap saksikan Bingkai, Bincang Kreatif bersama Dinpora Parpati di channel YouTube Dinpora Parpati Channel. Akhir kata saya Wida Melantika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.